keempat, tingkat keanekaragaman hayati yang akan dibahas yaitu tingkat gen, spesies, ekosistem darat, dan ekosistem akuatik. Yang pertama ialah keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya ialah mawar merah, pink, dan kuning. Yang kedua ialah keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda spesies dalam satu famili. Contohnya ialah kucing, singa, harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat atau yang sering dikenal sebagai terestrial, dan juga yang kedua ekosistem air atau akuatik. Yang ketiga ialah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan komunitas organisme berbasis daratan dan interaksi komponen biotik dan abiotik di suatu area tertentu. Selanjutnya, terdapat 4 ekosistem darat yang akan dibahas, yaitu ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan tundra. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Yang kedua adalah ekosistem padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang didominasi oleh rumput-rumputan dan tanaman tak berkayu lainnya. Yang ketiga, ekosistem gurun. Gurun adalah kawasan iklim kering yang ditandai rata-rata curah hujan tahunan jauh lebih kecil dibandingkan tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Dan yang terakhir yaitu ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Contoh-contoh dari makhluk hidup yang tinggal di ekosistem hutan hujan tropis yaitu pohon pisang, pohon kelapa, monyet, kupu-kupu, dan lain-lain. Contoh makhluk hidup yang ada di padang gurun yaitu rumput kerbau, rumput jarum, gajah, bison, dan lain-lain. Contoh makhluk hidup yang tinggal di gurun yaitu kaktus, semak-semak akasia, kadal, kura-kura, unta, dan lain-lain. Contoh makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tundra yaitu lumut kera, tumbuhan semusim, penguin, singa laut, rubah, dan lain-lain. Yang keempat ialah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem akuatik atau perairan, yaitu keberagaman habitat di air, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Nah, di dalam air terdapat organisme yang hidup. Yang pertama yaitu nekton, merupakan organisme yang dapat berenang melawan arus air seperti ikan, cumi-cumi, gurita, hiu, dan lain-lain. Yang kedua ialah plankton. Plankton merupakan organisme yang berukuran sangat kecil dan hidup dengan cara terapung, sehingga mudah berpindah tempat secara pasif. Yang ketiga adalah neuston. Neuston adalah organisme akuatik yang mengapung di perairan seperti tumbuhan terapung, teratai, ganggang, eceng gondok, laba-laba air, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah bentos. Bentos merupakan organisme dalam ekosistem laut yang hidup di dasar laut atau menempel pada pasir atau lumpur, seperti kerang, bulu babi, bintang laut, dan lain-lain. Yang terakhir ataupun yang kelima yaitu perifiton. Perifiton merupakan organisme yang tumbuh atau hidup ada di permukaan bebas dari benda yang melayang dalam air seperti tanaman, kayu, dan batu. Perifiton dikenal juga sebagai organisme yang menempel pada organisme lain, contohnya siput, amoeba, dan lain-lain.